Baik, kita akan membahas tentang probabilitas, ya, probabilitas atau teori peluang, ya, probabilitas atau teori peluang. Ya. Kita lihat yang pertama kita harus berbicara tentang elemen probabilitas. Elemen probabilitas ada dua, yaitu ruang sampel dan kejadian dan ruang sampel. Ya. Tapi sebelum itu kita akan melihat catatan yang penting dalam kita belajar probabilitas. Yang pertama adalah banyak kejadian yang tidak pasti sehingga kita perlu mengukur ketidakpastian. Kita belajar probabilitas dalam rangka untuk melihat fenomena bahwa banyak kejadian yang tidak pasti. Contohnya apa? Contohnya besok hujan atau tidak, itu juga tidak pasti. Kemudian apakah jalan dari rumah ke kampus itu macet atau tidak, juga tidak pasti. Ada probabilitas atau peluang-peluang yang ingin terjadi. Seperti itu. Waktu yang kami tempuh dari rumah ke kampus itu juga tidak pasti. Tergantung dari jam dan seterusnya. Dan arah kita mempelajari probabilitas ini bukan dalam rangka menjadikan sesuatu yang tidak pasti itu menjadi pasti, tetapi kita akan mengukur ketidakpastian itu. Yang kedua, informasi yang hanya bersifat sampel itu mengakibatkan karakteristik populasi harus diperoleh dengan cara menduga, mengestimasi. Ketika kita menduga, ini yang dimaksud adalah kita kadang-kadang tidak mungkin atau sering kita tidak bisa mendapatkan populasi. Kita hanya mendapatkan nilai sampel saja. Ya, kita tidak mendapatkan populasi, tapi hanya mendapatkan sampel saja. Tetapi sampel atau karakteristik dari populasi itu sebetulnya yang kita harapkan. Oleh karena itu kita melakukan pendugaan. Yang namanya pendugaan tentu saja nilainya belum tentu sama dengan nilai yang sesungguhnya. Istilahnya adalah laki-laki, ini adalah probabilistik. Nah, kita akan mengukur itu. Yang ketiga, konsep dasar dari teori probabilitas adalah teori himpunan, sehingga operasi matematiknya juga tidak jauh berbeda. Yang dimaksud dengan operasi matematis tidak jauh berbeda adalah nanti kita akan berbicara dengan yang namanya himpunan, kemudian himpunan bagian, dan seterusnya, ada identifikasinya. Kemudian ada istilah irisan, ada istilah union, ada istilah komplement. Nanti kita juga akan berbicara masalah ini, karena konsepnya hampir sama antara teori himpunan dengan probabilitas. Ya. Elemen probabilitas ada dua, yaitu ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah kumpulan dari semua kemungkinan hasil eksperimen. Hasil eksperimen bisa berupa angka integer atau countable, atau dalam bentuk interval atau uncountable. Selanjutnya akan dibahas dalam ruang sampel diskrit dan kontinu. Artinya bahwa yang integer atau countable itu namanya adalah ruang sampel yang diskrit, yang uncountable itu ruang sampel yang kontinu. Kejadian bagian dari ruang sampel, seperti halnya teori himpunan, mengenal adanya himpunan kosong. Demikian juga dalam teori peluang ada suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi, yaitu kejadian yang berada di luar ruang sampel yang sudah ditentukan. Ya. Kita lihat untuk contoh ruang sampel. Melemparkan sebuah mata uang, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah munculnya angka atau gambar. Di sini kelihatan, di sini kita perjelas saja ya. Kita perjelas saja ini biar tidak
Ini kita perjelas. Ya, ini kita perjelas. Ini juga kita perjelas sekalian. Ya, ini saja. Oke. Kita kembali ke sini. Melemparkan mata uang itu yang mungkin terjadi adalah angka atau gambar, karena sisi mata uang hanya dua, yaitu angka atau gambar, atau head and tail, muka dan belakang, dan seterusnya. Kejadian ya salah satu dari ruang sampel ini, misalnya angka. Ya. Kalau melemparkan sebuah dadu adalah yang mungkin terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sisi dadu hanya sampai 6 saja. Ya. Kejadian yang terjadi ya bisa saja muncul 5 dan 6. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melemparkan sebuah mata uang bersama-sama dengan sebuah dadu. Ya kombinasi itu atau semuanya itu ya A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Bukan kombinasi, ya ini perkalian. Kemudian kejadiannya ya salah satu dari itu, atau beberapa yang dapat kita kombinasikan itu ya. Kemudian mengukur suhu, ya mengukur suhu itu ruang sampelnya adalah mulai dari 0 sampai dengan suhu air, ya 0 sampai dengan 100, dengan pertimbangan bahwa kalau sudah 0 itu bukan air lagi tetapi menjadi es, kemudian kalau 100 itu bukan air lagi tetapi menjadi uap, sehingga ruang sampelnya hanya sampai pada 0 sampai dengan 100. Kenapa di sini tidak dimunculkan atau penulisannya tidak 1, 2, 3, 4 sampai dengan 100? Karena yang dinamakan suhu itu bisa bukan hanya 1, 2, 3, 4, tapi bisa 1,5, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Ini adalah kejadian yang lain. Ini adalah kejadian bagian dari ruang sampel ini. Kemudian yang nomor 5, memilih 2 orang di antara 5 anggota. Misalnya orang itu adalah X1, X2, X1, X2, X3, X4, dan X5. Maka kita melihat dari orang yang mungkin terpilih, yaitu misalnya saja X1, X2, X1, X3, X1, X4, X1, X5, X2, X3, X2, X4, dan seterusnya. Ini sudah mencakup semuanya. Ya. Kemudian kejadiannya ya salah satu dari itu. Ya. Kemudian jumlah tembakan yang dilepaskan sampai mengenai sasaran. Ya. Tujuan kita adalah bagaimana caranya adalah sasaran itu tertembak. Ya. Minimal adalah 1, 2, 3. 1 artinya tembakan pertama langsung mengenai sasaran, 2 artinya tembakan pertama gagal, yang kedua mengenai sasaran, 3 artinya tembakan pertama, kedua gagal, yang ketiga baru mengenai sasaran, dan seterusnya. Ini sampai tak terhingga, karena tergantung dari kepiawaian orang yang menembak tersebut. Ini kejadiannya seperti ini. Kalau 1, 2, 3 berarti orangnya kelihatannya pinter menembak, terbiasa menembak ini. Kemudian lamanya belajar dalam suatu hari, ya lama belajar bisa jadi 0 sampai 24 jam. Artinya adalah kalau saya menanyakan kemarin kamu belajar berapa jam, ya tentu saja jawabannya yang mungkin adalah ya 0 sampai 24 jam. Ya meskipun itu adalah ekstrim ya. Ekstrimnya seperti itu, tapi itu mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Kenapa kita tidak menuliskan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Karena belajar itu bisa saja 1 jam
15 menit atau 1/4 jam misalnya, dan seterusnya, ya seperti itu ya. Kemudian yang ke-8 adalah 5 orang anggota sidang akan memilih 1 orang sebagai ketua. Ya, eksperimen yang menyatakan banyaknya suara yang diperoleh oleh X. X adalah salah satu dari kandidat ketua. Ya, bisa saja memperoleh suara 0 karena tidak ada yang memilih 1, 2, 3 sampai 50. Ya, tidak mungkin 51 karena yang anggota sidangnya hanya 50 ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sebanyak 7 anggota rapat yang terdiri dari 4 pria dan 3 wanita akan dipilih 2 sebagai wakil kelompok. Pertanyaannya adalah, ini sudah saya sebutkan ruang sampel 1, 2, 3 ya. Mana yang ruang sampel ya? Mana yang ruang sampel? Apakah ini merupakan ruang sampel? Ya, nomor 1. Nomor 1 merupakan ruang sampel kalau kita tidak mempertimbangkan siapa yang terpilih. Pokoknya hanya laki-laki atau perempuan, dan tidak mempertimbangkan wakil yang pertama atau wakil yang kedua, sehingga di sini adalah LP saja. Lain halnya dengan yang kedua. Yang kedua, selain ada LPP, ada LP, dan juga ada PL. Artinya bahwa mempertimbangkan posisinya. Posisi yang pertama, terpilih yang pertama atau yang kedua. Ini ketiga-tiganya ini adalah ruang sampel, hanya saja sebagai sudut pandang. Yang ketiga, ini adalah siapa yang terpilih. Laki-laki nomor 1, laki-laki nomor 2, laki-laki nomor 1, laki-laki nomor 3, dan seterusnya. Ini semuanya adalah ruang sampel 1, 2, 3. Ya. Bisa seperti itu tergantung dari batasannya. Ruang sampel tadi sudah dikatakan ada diskrit, ada kontinu. Ya, sekarang kita akan melihat, kita kembali ke yang pertama lagi ya, ini ya. So, nomor 1 ini diskrit atau kontinu. Nomor 1 ini adalah diskrit karena bukan dalam bentuk interval. Ruang sampelnya bukan dalam bentuk interval. Nomor 1, 2, 3. Nah, baru ini ada 1, 2, 3 adalah diskrit. Baru yang nomor 4 adalah kontinu. Ya. Nomor 5 diskrit lagi. Nomor 6 ini diskrit ya, meskipun jumlahnya tidak terhingga, tapi diskrit karena tidak ada tembakan 1,5 dan seterusnya. Ini adalah kontinu, ini diskrit, ini juga diskrit. Ya, saya kira jelas sekarang. Oke. Probabilitas. Untuk menghitung nilai probabilitas adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Rumus ini hanya untuk kejadian diskrit dengan anggota ruang sampel yang uniform. Yang dimaksud dengan uniform adalah banyaknya kesempatan atau setiap elemen ruang sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Sebagai contoh, kalau muka dan belakang koin misalnya ya sama, ya. Kalau dadu ya sama, ya. Itu intinya seperti itu. Uniform. Kalau yang sifatnya adalah kontinu, berarti di sini adalah luas atau panjang atau bahkan volume daerah kejadian dibagi dengan luas, panjang atau volume daerah ruang sampel. Rumusan ini juga untuk kejadian kontinu dengan ruang sampel yang uniform juga. Nanti kita akan bahas tentang uniform itu seperti apa. Uniform adalah jika ada jaminan setiap anggota ruang sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Ya, seperti itu. Model probabilitas yang pertama adalah nilai probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Ya, probabilitas tidak mungkin negatif, tidak mungkin lebih dari 1. Probabilitas seperti itu. Ya. Probabilitas nilainya 0 artinya tidak mungkin terjadi, probabilitas nilainya 1 artinya pasti terjadi. Probabilitas itu bisa dinyatakan dalam X sigma EI, ini elemen I dan seterusnya.
Misalnya saja kita berbicara probabilitas munculnya nilai dadu genap anggota dari ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota dari kejadiannya adalah 2, 4, dan 6. Ya. Masing-masing elemen mempunyai probabilitas 1/6. Oleh karena itu, probabilitas muncul dadu genap adalah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6, yaitu 3/6 atau setengah. Itu maksudnya seperti itu. Ini kalau diskrit, kalau kontinu menjadi sebuah integral. Seperti itu ya. Probabilitas dari ruang sampel itu adalah 1. Kejadian munculnya dadu 0 sampai dengan 6 ya pasti terjadi itu ya. Itu dalam operasi dasar itu ada union, ada interseksi ya. Biasanya interseksi dituliskan seperti ini, tetapi di dalam probabilitas kita biasa menuliskan AB begitu saja, itu artinya adalah interseksi ya. Tidak perlu pakai tanda begini, ini sudah tahu bahwa itu adalah interseksi. Kemudian komplement. Komplement adalah bukan anggota. Kalau ini gabungan, ini irisan, ini bukan anggota. Ini nanti kita akan menjumpai di dalam operasi probabilitas. Untuk mendapatkan ruang sampel dan seterusnya, kita perlu membahas tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial adalah jumlah cara yang berbeda urutannya yang dapat dibentuk dari n objek yang harus diatur. Ya. Sebagai contoh, kalau kita punya huruf A, B, C, kemudian kita punya 3 kotak, kemudian ada A, B, C, ini adalah kemungkinan yang pertama, ACB kemungkinan kedua, BAC kemungkinan ketiga, BCA kemungkinan keempat, CAB kemungkinan kelima, CBA kemungkinan keenam. Ini namanya adalah faktorial. Faktorial, 3 faktorial sama dengan 3 tanda seru ini sama dengan 6. Ya. Ada 6 elemen di sini ya. 6 kemungkinan. Kemudian kombinasi dan permutasi. Ini adalah kalau kita punya huruf A, B, C, D, kita punya 3 kotak, maka kombinasinya adalah ABC, ABD, ACD, BCD. Ini kombinasinya. Tetapi kalau setiap elemen kombinasi itu difaktorialkan, kombinasinya berarti 4, 3. Cara penulisannya seperti ini, 4, 3. Ini namanya adalah 4. Kombinasi 4, 3 adalah 4. Cara penjabarannya adalah seperti ini. Tetapi kalau setiap elemen ini difaktorialkan akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini namanya adalah permutasi. Dengan kata lain bahwa kita memperhatikan urutan. Kalau ada ABC, kita masih menuliskan ACB karena urutannya berbeda. Kalau seperti ini berarti permutasi 4, 3 adalah 24. Cara penulisannya adalah P4, 3 seperti ini. Ini adalah permutasi. Seperti itu dulu, kita nanti akan membahas tentang soal-soal. Saya kira itu dulu ya.